Oke, sudah mulai banyak. Mungkin Bapak perlu dokumentasi nih untuk apa kehadiran juga. Silahkan kalau bisa yang on cam dinyalakan dulu biar Bapak screen cap ya absensinya. Ya, oke, Rida. Yang lainnya boleh untuk on cam dulu. Bapak mau screenshot. Oke, Mahesa, Army, oke di rumah ya. Ada lagi yang lainnya di PKL. Oke, Feby. Ya, silakan. Bapak mau ambil ini nih tangkapan layar ya untuk absensi. Yang lainnya boleh dinyalakan dulu. Oke, Bapak ambil dulu ya. Wah, Rida udah senyum nih. Oke, sebentar ya, Pak simpan dulu. Oke, terima kasih ya. Boleh kalau yang bisa on cam, tapi kalau kuotanya pakai HP mungkin bisa ini ya off cam nggak apa-apa. Mungkin sebelum memulai pembelajaran ya seperti biasa silakan pimpin doa dulu sama Pak KM nih Mahesya ya boleh silakan Ya, Pak. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih banyak ya Mahesya. Baik hari ini mungkin akan membahas lagi pertemuan berikutnya. Eh, tapi Bapak ingin tahu dulu nih kabarnya gimana sehat semuanya. Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah, Pak. Oke, alhamdulillah Armi. Yang lainnya nih ahwatnya belum ada yang berbicara. Gimana sehat? Alhamdulillah Kak sehat. Oh iya. Wah, Faris juga jawab nih. Siap. Oke, alhamdulillah ya kalau begitu. Ya, jadi untuk PKL tuh rencananya sampai bulan apa ya? November atau Oktober kalian? November. November Pak. November. November akhir. November akhir. Oh, oke. Saya November akhir Pak. Ina November akhir. Oke. Berarti kebanyakan mungkin November ya. Nah, di November ini biasanya setelah PKL tuh kalian diminta untuk apa melaporkan hasil PKL ya. Biasanya bentuk laporannya itu mungkin sudah ada yang dapat juga jadwal pembimbing PKL membuat laporan berupa yang di buku kuning ya orange. Jadi di situ nanti melaporkan kalau di tempat PKL-nya membuat aplikasi ya nanti didokumentasikan ya latar belakang masalahnya seperti apa dan lain sebagainya sampai ke tujuannya kenapa membuat itu. Termasuk mungkin nanti yang bagiannya tidak membuat aplikasi, nah ini nanti harus dikomunikasikan dengan pembimbing ya. Artinya misalkan ada yang didesain atau di bidang lainnya, sosmed dan sebagainya, ini segera dikomunikasikan sama pembimbing. Pak, saya mau judul untuk laporannya ini gimana? Nah itu minimal komentar Bapak dari sekarang. Kenapa? Karena ya minimal kalian bisa dicicil gitu ya di PKL juga sekarang kalau sudah judulnya di ACC bisa sambil digarap menurut Bapak. Jadi beban kalian nanti ketika masuk tatap muka ya luring atau pengumpulan laporan itu minimal ya sudah 50% lah dikerjakan ya paling bagus misalkan 70%. Itu mungkin ya sedikit gambaran dari Bapak terkait pembuatan dokumentasi laporan. Nah, adapun poin-poin apa saja yang harus ada di laporan itu, nah ini Bapak akan coba sharing juga di pertemuan kali ini ya. Jadi minimal kalian ada gambaran ya, meskipun sebenarnya kalian juga bisa lihat dari laporan kakak tingkatnya, namun mungkin ada beberapa versi. Nah ini yang mungkin perlu Bapak
berikan secara garis besar ya, poin-poin apa saja sih yang harus ada di laporan. Nah, itu akan kita bahas hari ini. Oke, mungkin Bapak perlihatkan dulu ya secara materi yang akan dibahasnya. Sebentar. Tadi absensi sudah ya, kalau yang belum silakan untuk mengisi absensi dulu. Oke. Oke. Sudah muncul ya. Sudah muncul ya di layar ya? Sudah, Pak. Oke. Siap. Jadi sebentar. Nah. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang menerapkan dokumen laporan, pengembangan sistem aplikasi berorientasi objek ya. Nah, mungkin sebelum masuk pembelajaran, seperti kemarin sampaikan, ada kutipan yang ingin Bapak sampaikan. Ini dari, mungkin yang kiri nih ada yang tahu siapa? Mahesa, coba KM-nya nih, yang sebelah kiri nih siapa? Coba. Hikmah. Jack Ma. Jack Ma tuh siapa? Yang punya Alibaba. Oh, Ilham tahu Alibaba ya. Ya, ini salah satu pendiri Alibaba ya. Jadi Alibaba itu sekarang perusahaan terbesar ya e-commerce di Cina. Nah, pendirinya adalah Jack Ma. Ya, beliau ini membuat sebuah quote ya, kalau kamu tidak pernah mencoba, bagaimana kamu bisa tahu kalau di situ ada kesempatannya. Ya, mungkin di sini bisa diambil makna ya. Bapak pengen tahu nih, misalkan dari oh ini baru on cam nih, mau Jalaluddin ya. Halo, di mana Jalaluddin? Ya Pak, halo. Lagi di mana itu? Di kantor? Komdik Pak. Komdik ya. Apa tuh? Di ini ya, Rajiman ya? Ya Pak, betul. Oh, siap. Jalaluddin, ini Bapak barusan lagi bahas nih tentang kutipan Jack Ma nih. Kalau kamu tidak pernah mencoba, bagaimana kamu bisa tahu kalau di situ ada kesempatan? Kalau pesan yang bisa diambilnya apa nih kalau Jalaluddin? Segala sesuatu itu dicoba dulu Pak. Jadi jangan mundur gitu. Oke. Jangan takut gagal dulu, karena kita nggak tahu berhasil gagalnya karena belum dicoba gitu. Belum dicoba. Oke, baik, terima kasih. Mungkin Bapak pengen juga tahu nih dari perempuan, siapa ya ini? Sarifah, ada Sarifah? Halo? Ada Pak. Ada. Sarifah, kalau dari Sarifah pendapatnya seperti apa nih dari kutipan yang muncul di layar? Maknanya apa yang bisa didapat? Kalau menurut saya, kalau misalkan kita tidak pernah mencoba sesuatu, kita nggak akan tahu Gak akan tahu apa? Ya boleh, suka Bapak diungkapkan, gak akan tahu apa kira. Gak akan tahu hasilnya ya. Ya, hasil yang kita dapatkan nanti apa. Jadi tidak ada pengalaman juga Pak. Oke, tidak ada pengalaman. Baik, terima kasih banyak ya Sarifah. Ya, mungkin Bapak yakin ini teman-teman di sini dari kutipan apa yang muncul di layar bisa diambil ya maknanya atau intisarinya. Jadi ya, kalau kamu tidak pernah mencoba, bagaimana kamu bisa tahu di situ ada kesempatan? Artinya mindset yang harus terbangun biasanya ya, ketika ada tawaran nih, bisa nggak bikin ini, bisa nggak buat ini, ya kita harus berani untuk mencoba ya. Artinya keluar dari zona nyaman kita. Kenapa? Karena kalau kita misalkan apa istilahnya kalah sebelum bertanding ya, ya kita pengalaman tidak dapat ya, terus kita juga nggak tahu nih sebetulnya kita betul-betul mampu atau enggak gitu. Nah, jadi
yang biasa yang harus ditanamkan mindsetnya adalah diambil dulu ya. Menurut Bapak ini penting, kenapa? Karena ketika nanti kalian ya kan bentar lagi juga lulus gitu ya tahun depan, ada tantangan, mungkin yang melanjutkan kuliah ya harus berani ngambil SBMPTN, kalau harus ngambil les atau apa ya dimaksimalkan gitu ya, harus mencoba gitu, jadi perlu. Terus kalau yang kerja, aduh saya belum bisa, takut dikasih tugasnya yang sulit dan sebagainya. Nah, lawan rasa takut itu ya, harus berani untuk mencoba. Nah, tentunya ketika kita yakin kita bisa misalkan, atau misalkan kita sebenarnya belum tahu ya terlalu dalam. Nah, artinya ketika bilang siap, dari situ kita harus segera siapkan apa saja yang kekurangan pada diri kita. Misalkan, saya desainnya masih kurang ya, tapi kayak saya dapat tugas nih, klien suruh ngedesain logo, ya kita belajar. Nah, itu yang poin pentingnya adalah harus mau dulu untuk mencoba. Itu sebelah kanan mungkin sudah tidak asing lagi ya, Pak Habibie ini. Keberhasilan itu bukanlah selalu milik orang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik orang yang senantiasa berusaha. Nah, di sini mungkin sama semuanya belajar ya, dapat tempat PKL juga di sana belajar. Artinya apa ya? Untuk menjadi orang berhasil itu ya kita hanya bisa berusaha ya. Jadi tidak ada rumusnya untuk jadi, maksudnya sukses itu lakuin ini nih. Nah, kadang ya memang ada ya itu arahannya, tapi belum tentu juga, karena nggak ada rumus untuk menjadi orang sukses. Yang ada apa? Kita harus berusaha terus sampai suatu saat kita nemu polanya ya, bahwa oh ini nih jalannya, sampai ya kalian akan mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan. Itu mungkin ya sedikit kutipan hari ini. Nah, untuk rencana pembelajarannya, pertama tadi tentang menerapkan dokumen laporan, terus IPK yang dicapai. Pertama, menjelaskan konsep laporannya seperti apa ya. Terus kedua, parameter di laporan yang tadi Bapak sampaikan. Jadi dalam bikin laporan aplikasi itu apa saja sih poin-poinnya? Nah, ini akan kita bahas. Terus ketiga, menentukan jenis laporan. Nah, ini yang poin penting. Kadang suka ini ya, Bapak cek beberapa laporan itu double ya. Jadi bikin flowchartnya iya, bikin ada DFD-nya iya, bikin use case-nya iya. Nah, ini yang akan Bapak coba luruskan ya di pertemuan ini. Terus sebelumnya belajar juga kan tentang pemodelan ya, waktu kelas 2 PPL ada mapelnya? Iya Pak, Oh, belajar ya, oke. Terus yang terakhir ini menganalisis fungsi use case diagram sama data flow diagram. Nah, ini Bapak akan sampaikan kenapa yang diambilnya use case sama DFD. Nah, karena ini akan terpakai ya sesuai dengan aplikasi yang dibuat oleh kalian nanti masing-masing. Terus aktivitas apa saja ya, ini mungkin seperti biasa menggali informasi ya. Terus kedua, berdiskusi, nanti terus mempresentasikan hasilnya. Keempat, mengisi LKVD, ini nanti ada yang tugas mandiri sama kelompok. Sama terakhir menjawab soal formatif. Oke ya, Bapak lanjutkan ya. Ini kira-kira bisa dipahami ya langkah-langkahnya ya? Bisa ya? bisa Pak. Oke, siap Rida. Oke, Maisa. Siapa? Nah, oke, Bapak nih punya gambar nih di layar nih ya. Perhatikan gambar berikut. Mungkin sudah nggak asing lagi ya lihat gambar yang di sini ya. Kalau yang asing kayaknya nggak pernah keluar rumah banget kayaknya ya. Oke, Bapak ya pengen tahu nih, misalkan dari siapa dulu ya. Feby, ada Feby, ini Bapak dilihat di layar namanya. Feby. Halo Feby, ada suara Bapak? Iya Pak, Oh iya, Feby, itu gambar apa kira-kira Feby?
Yang sebelah kiri itu kayak tombol-tombol yang ada di pintu mobil ya. Yang sebelah kanannya mobilnya. Oke. Iya. Oke, mobil ya. Ya, siap. Terima kasih banyak, Feby. Selanjutnya Gina. Coba Gina, ada Gina. Suara Bapak terdengar, Gina? Ada? Oh, oke. Gina? Belum bisa dengar ya? Oke. Gak apa-apa, Bapak coba. Oh, ada. Ya, Pak. Nah, Gina, di layar Yang sebelah Mm-mm. yang sebelah kanan mobil, yang sebelah kirinya bagian dalam mobil. Oke. Bagian Ada bagian-bagian untuk membuka mobil dan tombol-tombol lainnya. Oke. Berarti aman lah ya, sudah pernah lihat ya. Oke. Ya, terima kasih Gina. Coba laki-lakinya Febrian. Febrian. Iya Pak. Coba kalau dari Febrian nih, kira-kira beda nggak pendapatnya? Coba gambar yang terlihat apa nih? Yang sebelah kanan gambar mobil, yang sebelah kirinya itu apa namanya teh? Yang buat buka pintu sama tombol-tombol lainnya. Oke, ya, sip. Oke, hampir sama ya semuanya ya. Jadi sudah tahu yang gambar sebelah kanan mobilnya, gambar sebelah kiri tombol-tombol yang ada di dalam mobilnya. Nah, cuman Bapak ingin tahu nih perbedaan dari kedua ini nih. Siapa ya? Coba Rida, ada Rida? Siapa ada? Oke. Rida, kalau Rida nih dari dua gambar ini nih, kira-kira perbedaannya apa sih yang yang terlihat lah atau bisa dianalisa nih? Jadi kalau menurut saya mah kalau di bagian kanan itu kan mobil. Nah, mobilnya kan itu mah secara utuh dalam gambar secara utuh kan. Oke. Ya. Kalau misalkan yang kiri itu kan tombol-tombol itu bagian situ. Nah, itu dalam bagian detailnya gitu, dalam detailnya lah. Dalam artian sempit lah intinya mah gitu. Oke, berarti kalau yang mobil itu menggambarkan sebuah objek yang utuh gitu ya, mungkin ya bahasanya ya. Iya, Pak. Oke, sementara yang kiri itu detailnya ya. Oke, sini gini nama izin. Oh, koordinat. Oke, boleh nggak apa-apa, siap. Oke, satu lagi mungkin ya. Mahesa, coba Mahesa. Ya Pak. Oke, Mahesa Kalau bisa. sebelah kanan tuh mobil. Ya. Nah, untuk yang sebelah kirinya itu merupakan bagian dari mobil. Oke. Jadi komponen dari mobilnya itu. Komponen Kanan sama dari kiri. mobilnya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Oke, ya betul ya penjelasan dari teman-teman semuanya. Nggak ada yang salah ya. Terus mantap jawabannya. Tadi juga Rida memberikan gambaran ya bahwa kiri itu objek utuh, yang ini detailnya. Nah, kenapa Bapak perlihatkan ini? Sebetulnya untuk membedakan antara dokumen laporan yang berbasis objek sama dokumen laporan yang standar, itu bisa dilihat dari sini ya. Kalau berbasis objek, gambarannya adalah mobil ya. Artinya apa? Jadi kan mobil itu sebuah objek ya. Nah, dari objek itu kan di dalamnya nanti ada parameter-parameternya dan sebagainya ya. Nah, sementara kalau dokumen laporan yang aplikasi sederhana ya, atau basisnya itu fungsi lah ya. Nah, itu basis fungsi itu gambarnya seperti tombol-tombol yang ada di gambar sebelah kiri. Jadi ada untuk buka pintu, ada untuk buka jendela, ada apalagi nih untuk kunci pintu. Nah, itu gambaran dokumen laporan yang standar, yang biasa. Tapi kalau yang objek, kita harus memikirkan ya orientasi mindsetnya itu ke sebuah objek seperti mobil. Oke, Bapak kasih penjelasannya, coba sini. Nah, ini ya terlihat. Jadi mobil ini merupakan sebuah objek yang terdiri dari beberapa jenis dan memiliki fungsi dan parameter seperti ada warnanya, jenisnya di sini ya.
terus ini kacanya, wiper, ban, lain sebagainya. Jadi di dalam sebuah objek, mungkin kalian sudah belajar ya tentang OP ya, kelas 2, kelas 3 OP. Kelas 2 sama kelas 3. Oke, berarti secara 2 ya. Oke, secara basic, nah OOP itu kan sebuah objek, jadi identifikasi awalnya adalah ini merupakan sebuah objek atau bukan. Nah, jadi ketika kalian membuat sebuah aplikasi, ini ada objeknya atau enggak gitu. Kalau orientasinya nanti jadi objek, baru dokumen laporannya itu harus berbasis objek ya. Artinya tadi menggunakan use case diagram. Tapi kalau misalkan tidak ada objek, contoh membuat aplikasi penghitung ganjil genap gitu ya, kan artinya sederhana, sebetulnya itu hanya function menghitung ganjil genap, itu laporan yang dibuatnya bisa cukup menggunakan DFD, data flow diagram. Itu ya secara gambaran kasarnya dulu lah ya, Bapak kasih penjelasan. Kira-kira bisa dipahami nggak, atau ada yang masih bingung? Sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Oke, siap. Oke, makasih banyak ya. Oke, Bapak lanjutkan dulu. Nah, ini ada gambar. Nah, ini contoh. Mungkin boleh ini tangannya di raise hand kalau yang sudah pernah lihat dua gambar ini di Gmail-nya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oh, ini lumayan banyak ya, 7 orang. Oke, terima kasih ya, boleh diturunkan lagi. Nah, ini perhatikan website berikut ya. Jadi ini ada sebuah website. Oh, kayak ini ya, gambaran aplikasi lah ya, salah. Mana yang, perhatikan ini diagram ya, bukan website. Ini diagram berikut, mana yang menggunakan DFD dan mana yang menggunakan UML. Nah, yang satu sistem informasi ya, oke, sorry. Satu informasi pengelolaan PPDB, yang satu informasi perpustakaan. Nah, silakan diamati dulu nih. Ini dari kedua ini. Mungkin Bapak kasih waktu 2 menit untuk menuliskan pertanyaan atau pernyataan. Misalkan, menurut saya sistem informasi pengelolaan merupakan menggunakan diagram apa, misalnya DFD atau ada apa. Silakan buka di catatannya, dituliskan di ini apa namanya kemarin itu, di Google Classroom ya. Coba sebentar, Bang. Jadi di ruang diskusi, nah kalian tuliskan berdasarkan hasil yang diamati tadi di sini ya. Oke, ini jadi ini sudah ya, absensi, terus materinya ini bisa di-download di sini. Ini ada bahan ajar sama modul. Kalau modul nanti secara lengkapnya. Terus nah di ruang diskusi boleh dituliskan dulu, mungkin Bapak akan coba lihat beberapa pertanyaan atau pernyataan. Kalau pertanyaan berarti apa Pak yang maksud ini? Nah, apa Pak simbol ini? Kalau pernyataan, menurut saya yang sebelah kiri bla 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 bla. Oke ya, Bapak kasih waktu dulu 2 menit mungkin. Silahkan diketikkan dulu. Ketikkan dulu ke sini. Oke, sambil Bapak coba cek ya. Oh iya, nanti bagi yang belum tugas-tugasnya silahkan juga diselesaikan ya. Tentunya yang ikut Vicon ya minimal ada tugas apa, ada nilai tambahan juga ya untuk kalian ya. Oke, boleh dicatat dulu pertanyaannya, dituliskan ya di Google Classroom. Bapak tunggu 2 menit. Oke, sudah ada 2 orang ya.
Oke, Renaldi, Saripah. Yang lainnya boleh sambil diketikkan dulu, 1 menit lagi lah ya. Oke, ini coba Bapak tampilkan ya yang sudah membuat pertanyaan dan pernyataan ya. Oke. Sudah terlihat ya. Oke, question. Ini Mahesa, menurut saya sistem PDB menggunakan DFD dan sistem informasi perpus UML. Oke. Jaludin, gambar kiri PPDB termasuk DFD, simpel karena ada tanda panah. Oke, dan ini menjelaskan secara flow data yang dimuat. Kanan perpustakaan termasuk ML, spesifikasi dari sistem perpustakaan. Renaldi, PPDB itu DFD, kalau yang perpustakaan UML untuk menggunakan use case. Nabila, menurut saya kanan. Oke, ini hampir semua jawabannya yang kanan UML ya, yang kiri itu DFD. Rida, menurut saya diagram sebelah ini DFD, sedangkan kanan. Oke. Oke, Saripah, apa perbedaan fungsi simbol include dan extend? Oke, terima kasih ya. Ini yang lainnya nanti silahkan boleh bertanya juga atau misalkan menjawab pertanyaan temannya. Bapak munculkan dulu ke materi. Oke, siapa tadi yang paling detail tuh? Jaludin, coba Jaludin dulu, boleh disampaikan. Jaludin, kenapa yang kiri DFD, yang kanan UML? Dijelasin ya Pak. Ya, boleh. Yang kiri sistem informasi pengelolaan PPDB itu termasuk diagram air data. Tadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, untuk alasan paling dasarnya karena di dalam alurnya ada tanda panah menandakan alur atau flow dari data yang ditampilkan. Maksudnya dari data tersebut ada timeline atau urutan waktunya. Okay. Dan kalau PPDB kan memang termasuk sebuah kegiatan yang ada jangka waktunya. Okay. Jadi termasuknya alur data supaya terperinci proses PPDB dari awal sampai akhir, karena merupakan sebuah kegiatan. Sementara kalau sistem informasi perpustakaan itu lebih dia tuh seperti untuk spesifikasi atau penjabaran sistem, karena ini kan contohnya sistem informasi perpustakaan. Nah, kalau perpustakaan ini tidak ada keterangan waktunya, hanya berupa sistem, berupa orang, kegiatan, dan tempat. Jadi berupa spesifikasi dari sistem tersebut. Seperti itu Pak. Siap, mantap. Oke, terima kasih banyak ya Jaludin ya. Oke, Bapak butuh 1 orang lagi lah ya. Ini coba Rida, gimana, boleh menambahkan mungkin yang pendapat Rida seperti apa? Gimana Rida? Ya. Kalau menurut saya kalau DFD itu ya saya. Kalau menurut saya kalau DFD itu sedikit
lebih kompleks ya. Bukan sedikit, emang lebih kompleks gitu daripada yang UML atau use case. Soalnya kan kalau DFD tuh dilihat dari bentuknya tuh emang lebih sistematis gitu. Lebih berurutan gitu kan. Bahkan ada nomor-nomornya gitu, ada nomor 1, 2, 3, 4 gitu. Iya, betul. Iya. Kalau yang kanannya, kalau UML? Sedangkan kalau UML atau use case itu kan cuman ya bulet-bulet terus nggak ada nomor-nomornya gitu ya. Jadi kayak ya sedikit lebih sedikit lebih ngacak lah gitu. Oke. Jadi gak ada urutan nomor yang kayak gitu-gitu. Oke, siap, baik. Terima kasih banyak ya, Rida. Oke, mantap juga jawabannya. Mungkin langsung aja ya Bapak simpulkan. Ini alhamdulillah kayaknya Bapak pembelajaran di kelas 2 kalian mantep nih. Jadi minimal sekarang udah mateng ya, jadi udah tahu bisa menjelaskan, menjabarkan. Nah, jadi betul yang sebelah kiri itu DFD, yang sebelah kanan itu UML. Nah, biasanya kalau UML identiknya pokoknya menggunakan use case diagram. Apa use case diagram tuh? Ya itu bentuknya kayak kotak dulu ya, kayak gini nih. Ini dibikin kotak ya. Kotak, baru ada orang-orangnya nih, ada orang-orang di pinggir, di luarnya ya. Nah, itu udah jelas bahwa itu namanya use case diagram. Kalau menggunakan use case berarti aplikasi yang dibuatnya itu berorientasi objek ya. Nah, ini kan sistem informasi. Nah, sistem informasi yang perpustakaan. Kalau kita ke perpustakaan kan kadang alurnya nggak mesti berurutan dan sebagainya. Kadang minjem, kadang mengembalikan buku. Jadi poin-poinnya bisa pencarian. Jadi ngacak ya ke sana kemari. Nah, itu bisa menggunakan karena objek, bisa menggunakan use case. Sementara untuk yang PPDB tadi disampaikan juga oleh Jaludin, Rida, ini secara notasinya biasanya ada angkanya, proses ke-1 apa, proses kedua apa, proses ketiga sampai terakhir. Terus digambarkan secara sistematis ya lewat alur. Ini kan ada pendaftaran, setelah pendaftaran nanti tes seleksi, terus ke pembayaran, terus ke pembuatan laporan. Nah, apa yang dilakukan entitas calon siswa? Nah, mendata siswa, terus dibalikin lagi. Itu ya, jadi yang menjadi gambaran. Nah, ini jangan sampai gini. Kalian dalam laporan itu use case-nya bikin, DFD-nya juga bikin. Nah, itu kan penghamburan ya sebetulnya. Cukup menggambarkan aplikasi itu milih. Ini kalian mau menjelaskan menggunakan use case atau menjelaskan menggunakan ini baru dah biasa. Menjelaskan use case. Ini ada mungkin kenal ya Bapak senior. Ada yang menjelaskan use case atau mau menjelaskan menggunakan DFD. Nah, jadi mulai saat ini silakan menurut Bapak pilih. Jadi Pak, saya mah udah bikin aplikasinya kayaknya simpel, ini berdasarkan alur ya. Ya udah menggunakan DFD. Atau misalkan Pak, saya mah ini banyak objek-objek yang terlibat gini-gini gimana ya, nah berarti harus menggunakan use case. Kalau use case boleh nggak ada alurnya dijelaskannya? Ada, namanya activity diagram, nanti ya kita akan bahas. Jadi meskipun dia berbasis objek, karena tadi mobil ya, di dalam mobil kan ada tombolnya juga kan, tadi tombol-tombolnya. Nah, itu kalau dalam notasi objeknya itu si tombol itu ibaratkan activity diagram nanti disebutnya ya. Kira-kira bisa dipahami dari penjelasan dua temannya dan Bapak, kesimpulan Bapak? Bisa? Feby bisa dipahami, Feby? Iya, Pak. Nah, oke, sip. Berarti nggak akan salah ya nanti ya bikin laporan ya. Oh iya, satu lagi. Tadi Saripah ya bertanya, apa Pak fungsi extend sama include? Nah, jadi di sini juga ada contoh ya, pemesanan buku, include peminjaman, terus extendnya pencarian buku, extend ke peminjaman. Kalau extend itu kan penggabungan ya, penggabungan apa istilahnya, kalau di OP itu kalian punya parent class nanti ya, di extend lagi dengan kelas mana subclassnya. Nah, biasanya kan dia extend gitu ya, jadi menginduklah ke sana. Terus kalau misalkan include disertakan ya, jadi kalau jadi
kalau di sini pemesanan include dengan peminjaman. Jadi bisa jadi pesan ini otomatis minjem buku gitu ya, pemesanan buku itu bisa seperti itu ya. Jadi disertakan lah kurang lebih gambaran itu mungkin ya Sarifah ya, sedikit gambarannya. Oke, Bapak coba lanjutkan dulu materinya. Nah, ini pengembangan sistem aplikasi. Jadi sebetulnya banyak ya, kalau diklasifikasikan atau dikategorikan, ada untuk perusahaan yang tersebut enterprise, ada yang untuk infrastruktur, informasi kerja, media, pendidikan, dan lain sebagainya. Teknik pengembangannya, nah ini bisa menggunakan pendekatan terstruktur berdasarkan urutan langkah, memecahkan aktivitas bisnis menjadi bagian kecil. Jadi yang tadi PPDB itu ya, jadi pendekatannya terstruktur kalau DFD ya, urutan-urutannya jelas. Nah, ciri-cirinya merancang berdasarkan modularisasi. Nah, dibagi nih prosesnya ke dalam masing-masing. Pendekatan tadi top down, level atas sampai ke bawahnya seperti apa. Dan ini dalam implementasinya yang poin D, antara dimensi data variabel dan proses atau prosedur dan fungsi dipisahkan. Kayak tadi tanda panah ya, tanda panah sama bulatnya itu. Nanti jangan lupa ya kalau bikin notasi laporan juga ini gak boleh misalkan dari kotak sama kalian dibikin persegi atau jajar genjang atau apa gitu ya, ininya bikin tabung. Nah itu beda ya, jadi itu juga harus disesuaikan notasinya. Kalau orang, nah bentuknya gini kan kalau UML, terus ini ada oval ya, bentuk oval kayak gini. Terus oke. Teknik pengembangan sistem rangkuman ini yang berorientasi objek. Ini bisa dilihat dari gambar ya. Jadi ada manusia. Nah, nanti kelasnya human, objeknya misalkan namanya ini siapa, terus punya properti apa aja, punya email, orang itu ada alamat dan sebagainya. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tersebut. Nah, ini verifikasi, send mail dan lain sebagainya. Teknik, namun Bapak ini karena kalian sudah belajar OOP juga, ini mungkin sudah tidak asing ya tentang abstraksi, enkapsulasi, inheritance. Ini akan terpakai ya, terutama dalam membuat aplikasi juga kan pasti OOP hal-hal seperti ini akan ditemukan ya. Oke, terus ini karakteristik ya. Pemodelannya ini beberapa tahapan pengembangan perangkat lunak, bisa berdasarkan pemodelan proses. Ada yang mungkin dulu waterfall ya belajar, terus ada yang spiral dan sebagainya. Itu contoh-contoh pemodelan dalam perangkat lunak ya. Pemodelan data fungsional ini kita skip aja ya. Karakteristiknya, nah dalam membuat sebuah pemodelan ya, nanti kan kalian juga aplikasi kalian nanti model komunikasinya seperti apa menggunakan waterfall Pak. Jadi dibuat pertama definisi dulu kebutuhannya, terus kedua pembuatan desain, ketiga development, keempat maintenance. Nah itu harus dijelaskan juga nanti seperti apa. Dalam menjelaskannya ini ada 8 poin. Jadi understandability misalkan jadi gampang ya dipahami, terus keterbacaannya, visibility-nya, acceptability. Ini detailnya ada di modul ya, nanti bisa kalian baca-baca lah ya. Metode, nah kalau untuk metode pemodelan ini ada beberapa, tapi biasanya yang banyak nih yang OOC ya, Object Oriented Software Engineering. Ini ada OMT, OOC, metode Boch ini juga menggunakan desain OO ya, OO. Nah, ini akan terpakai terutama ketika kalian mendapatkan sebuah project yang besar. Nah, kalau yang misalkan sekarang dapat tugas bikin aplikasi sederhana, ya mungkin masih simpel, tapi minimal kalian harus tahu lah ini bisa dipakai ketika kalian dapat project yang besar.
Oke, nah ini UML karakteristiknya ya, bahasa pemodelan menggambarkan sistem. Nah ini bentuknya gini, ada aktornya ya, ini aktor. Pertama dibuat apa? Use case subjeknya seperti ini, online shopping ya. Terus ada use case masing-masing, bisa view item, make purchase, check out, client register dan sebagainya. Ini ya, ada di sini. Ini UML. Nah ini yang tadi Bapak sampaikan, use case itu apa? Menggambarkan diagram fungsionalitas, kebutuhan atau requirement-nya dari sebuah sistem. Jadi dari gambar ini udah bisa dilihat kira-kira ada aktivitas apa aja nih, ada objek apa aja nih nanti yang ada di dalam aplikasi, bisa dilihat dari sini aktornya siapa aja gitu. Terus ada kelas diagram, tadi dibikin detail tabelnya, nanti ada activity diagram juga. Ya, ini ada penjelasannya. Ini UML, ini banyak ya. Jadi kalau kalian menjabarkan secara detail, banyak sebenarnya diagram-diagram yang harus dibuat di laporan. Makanya Bapak sampaikan lebih baik sekarang tentukan judulnya mau bikin apa laporan. Nah, dicicil dari sekarang. Oke ya. Ini terus contoh laporan. Nah ini satu pembahasan lagi, contohnya seperti apa. Jadi di sini ada 5 bab yang harus kalian susun. Bab 1 itu pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 analisis dan perancangan, bab 4 implementasi dan pengujian, bab 5 penutup. Boleh kira-kira ada yang ingin ditanyakan dari contoh laporan ini? Siapa yang ingin bertanya? Kalau dilihat dari ini, apa yang belum pahamnya atau ingin minta penjelasannya sekaligus bimbingan lah ya. Nanti tinggal bimbingan sama pembimbing masing-masingnya, minimal dapat gambaran dulu lah sebelumnya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ilham, boleh Ilham, ada Ilham? Ada Pak. Oke, Ilham, ini sudah jelas belum digambar? Jadi saya tuh masih bingung sama yang itu Pak, apa sih pemilihan judul laporan, maksudnya gimana ya Pak? Malah bingung di judulnya ya, bukan isinya. Iya Pak. Oke, kebetulan ada, mungkin kita tunggu dulu ya sebentar. Sambil coba diamati ya, kalau ada yang ingin ditanyakan terkait laporan, boleh sambil dicatat juga. Oke ya, kita break dulu sebentar ya, 2 atau 3 menit. Oke, Bapak lanjutkan dulu ya. Oke, Bapak Sabrina, oke, sinyalnya siap. Tadi ya terkait judul, Bapak minta waktu ya, mungkin setengah jam lagi. Terkait judul, nah judul itu dilihat dari kalian ingin buat aplikasi apa. Contoh misalkan aplikasi pengelolaan. Di sini PKL-nya rata-rata di mana? Atau ada yang Ilham tadi disuruh tugasnya apa di tempat PKL? Boleh Bapak tahu dulu mungkin? Ilham? Saya tuh Pak membuat website yang e-commerce Pak. E-commerce, oke ya. Tentang e-commerce apa? Spesifik nggak e-commerce-nya? Enggak Pak, jadi kayak perusahaan kita itu menyediakan fasilitas, jadi kayak apa sih, membuat produk sendiri gitu Pak. Oh iya. Jadi bisa dipakai untuk banyak perusahaan kalau mau pakai jasa ini. Ya, oke, kebayang. Nah, Ilham mungkin untuk judul sebetulnya bisa menggunakan judulnya, contoh misalkan membuat toko online ya, berbasis itu contohnya berbasis apa, web atau mobile atau apa. Kalau web berarti membuat toko online menggunakan apa kira-kira Ilham? Apa ada framework yang dipakai atau
Masih natif atau apa pakainya rencananya? Ya apa pakai 3 framework, Apa aja kira-kira? pakai Laravel, Vue sama Tailwind. Oh, Tailwind. Oke. Nah, mungkin dari bahasanya gini, membuat toko online, namanya boleh disebutin ya, misalkan brandnya, atau membuat toko online, apa nama logonya atau perusahaannya biar jelas apa juga. Toko online apa gitu. Ada nggak namanya atau di logonya? Kalau nama projectnya masih Pak Smart Cell. Smart Cell. Nah, jadi judul laporannya gini, membuat toko online Smart Cell menggunakan framework Laravel dan misalkan Tailwind CSS berbasis web. Nah, itu judulnya udah satu kesatuan. Ada istilahnya apa ya kalau Bapak sebut? Ada objeknya, ada ABCD-nya lah. Jadi membuat apa? Membuat toko online Smart Cell ya. Jadi toko online apa? Toko Smart Cell menggunakan apa? Di situ sebutkan kalian frameworknya. Kalau yang desain menggunakan Adobe Illustrator misalkan desainnya, atau menggunakan dan lain sebagainya lah ya, menggunakan framework apa. Kalau menggunakan PHP natif ya menggunakan PHP natif. Oh, JavaScript menggunakan JavaScript apa, berbasis. Nah, berbasis apa itu kalian bikinnya untuk versi web atau berbasis mobile atau berbasis Android, bisa sebutkan berbasis Android belakangnya ya. Kalau pas saya disuruhnya bikin webnya iya, Androidnya iya, berarti itu sebutnya berbasis multi platform. Jadi ada yang multi platform. Mungkin pertemuan sebelumnya ya Bapak kasih ada yang sifatnya hybrid platform. Kalau hybrid berarti ya kalian bikinnya menggunakan contoh PhoneGap dan sebagainya. Kira-kira bisa dapat gambaran Ilham dari yang Bapak sampaikan? Bisa Pak, terima kasih. Oke, siap. Oke, ini ya secara garis besar. Ini silakan nanti didiskusikan dengan pembimbing masing-masing, minimal kan jadi tahu gambarannya yang dibuat. Pendahuluan nih latar belakang, berarti nanti dijelaskan kenapa bikin itu, masalahnya apa, ada batasannya. Jadi batasan tuh kalian cuma bikin matanya aja kayak tadi AI, atau misalkan di desain tuh kalian cuma bikin brandingnya aja. Renaldi bikin post misalkan, saya cuma bagian modul pembayarannya saja. Nah gitu aja, itu tuliskan di batasan ya. Tujuan jelas, ini tujuannya untuk apa, terus target siapa yang akan pakainya, sistematika penulisan laporan ini kayak bab 1 itu isinya apa, bab 2 isinya apa, kayak gitu ya. Nanti bisa lihat di buku langsung. Bab 2 landasan teori ini tentang biasanya apa, profil perusahaannya nanti ada di situ juga, profil. Sebetulnya ada satu lagi profil, sama landasan teori itu apa sih yang dimaksud dengan artificial intelligence. Nah, menurut bla 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 bla. Nah, di situ landasan teori, jadi teori penunjang kenapa kalian bisa menjelaskan tentang itu. Konsep warna dalam digital branding. Nah, itu landasan teorinya. Apa sih digital branding? Apa sih color combination kayak gitu. Terus POS, point of sales, dijelaskan point of sale apa tuh, misalkan fiturnya apa. Nah, itu di landasan teori. Baru ke analisis, itu udah sesuai dengan rancangan kalian ya. Yang dianalisis itu ada nggak sistem yang udah jalan atau belum ada. Nah, makanya kalian dianalisis kenapa harus bikin itu. Ini ya poin-poinnya 4. Ini sampai perancangan aja. Nah, kalau misalkan hasil akhirnya ada di implementasi, jadi yang sudah jadinya lah, misalkan kalau desainnya ini udah jadinya kurang lebih gini, penggunaannya gini. Pengujian sudah sesuai nggak, kalau aplikasi kan loginnya berhasil atau tidak, terus ada error atau tidak, bisa memasukkan
angka atau tidak, kayak gitulah. Itu untuk pengujian. Terus penutup ada 2 poin, kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu adalah kesimpulan dari aplikasi yang dibuat ya. Terus untuk saran itu isinya tentang pengembangan aplikasinya. Jadi nanti kalian aplikasinya apa yang dikembangkan. Itu saja mungkin ya. Coba Bapak ke bawah sedikit. Oke, ini udah masuk. Nah, mungkin Bapak ingin tahu dulu nih penugasan dulu. Masuk ke Classroom. Oke, Classroom. Ini oke. Di LKPD 4 silahkan ini diakses ya, untuk mengisi nama kelompok. Bapak bagi 4 nih, ada berapa orang nih? 17 orang, masing-masing 4 atau 5 orang ya diisi. Nah, ini kelompoknya. Bapak tulis aja ya, tadi KM nih, misalkan Mahesya di sini. Terus siapa lagi nih? Tadi wakilnya Renaldi ya. Jaluddin ya. Sama satu lagi siapa nih? Rida aja lah ya, Rida. Oke. Silakan yang lainnya diisi. 12.06 ya, Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengisi kelompoknya. Terus kalau sudah dibuat kelompok, nah silakan dibuka juga ini Google Meet yang per kelompok. Jadi Bapak akan masuk ke kelompok masing-masing untuk melihat progresnya. Tugasnya apa saja? Tugasnya nanti bisa di-download di LKPD. Ada ini membuat slide presentasi. Jadi bisa menggunakan Google Slide. Mungkin ini di link di sheet yang kedua ya. Ada nama kelompoknya. Nah, ini link presentasinya, nanti Google Slide-nya kalian kopikan ke sini. Terus apalagi nih? Oke, Bapak buka dulu LKPD-nya ya. KPD. Nah, di LKPD ini ada minta diuraikan ini, tapi mandiri ya, bisa lewat nanti di setelah Pikon. Aktivitas 2 juga sama. Nah, yang dibuat PPT adalah ini aktivitas ketiga tentang perbedaan gambar yang pertama dengan gambar kedua ya. Tadi sudah disingkat sedikit ya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat, artinya yang sudah disampaikan diserap. Silakan dibuat presentasinya menggunakan Google Slide. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah paham ya? Gimana? Rida, paham? Iya Pak, paham Pak. Oke, siap. Bapak kasih waktu mungkin untuk pembuatan slide PPT-nya 6 menit lah ya. Mungkin kita di 12.15 kita presentasi. Setelah presentasi mungkin beberapa kelompok, baru mungkin kita masuk ke evaluasi ya di akhir. Oke, silakan boleh dibagi kelompoknya. Ini Bapak cek udah mulai mengisi. Kalau yang sudah ketuanya terutama ini silakan masuk room dulu ya. Bapak ingin memastikan Google ini menggunakan Google Breakout Room, jadi Bapak masuk ke ruang masing-masing nanti di sana. Oke ya, linknya ada di tadi ya, Google Class kelompok 1, 2, dan 3. Jangan salah masuk kamar ya. Oke. Bapak masuk ke kelompok masing-masing ya. Silakan yang sudah ada anggota kelompoknya join juga ke room satunya lagi.
Halo Maisa, ada suara Bapak? Ada Pak. Oke. Ini kelompok yang lainnya belum ya, kasih tahu ya supaya join ya. Iya. Oke. Bentar. Oke, ini ada Nabila sama Saripah ya. Ketua kelompoknya belum masuk ini? Belum, Pak. Ah. Oh iya, coba dikasih tahu ya supaya masuk ya. Oke, Renaldi, coba sambil dibahas ya sama kelompoknya, bikin PPT-nya, linknya di share kayak gitu ya di sini ya. Siapa? Oke, sip. Bapak ke kelompok lain dulu. Halo, Assalamualaikum Jalaluddin, Ilham. Ini berdua ini. Belum ada lagi. Seperti kemarin ya Jalaluddin kan udah pernah ya bikin PPT slide. Nanti linknya dibagikan dengan Ilham supaya saling ngetik-ngetik nanti di situ ya. Oke, siap. Boleh di sini di chat gak apa-apa atau diskusi juga. Oke, Bapak ke kelompok lain dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Ini Rida ya sama Daniel ya. Iya Pak. Oke. Instruksinya bikin Google Slide ya. Jadi nanti Rida sama Daniel share di sini di chat atau di WA gimana di chat ya mungkin. Nah, nanti link Google Slide-nya dikerjakan bareng-bareng ya. Jadi gimana Pak? Nah, bikin dulu Google Slide. Nah, nanti kan di Google Slide bisa di-share tuh linknya ya. Nah, habis di-share itu, di-share di sini ke teman-temannya di lewat chat lah, form chat. Terus teman-temannya yang lain, Daniel sama Faris, nanti mengisi juga presentasinya gitu. Apa nih yang belum dikerjakan gitu. Kebayang nggak? Oh iya, kebayang Pak. Oh, Oh maaf, saya iya, baru Bang. join. Iya, nggak apa-apa Faris, siap. Gimana? Bisa. Gimana, Pak? Oh, tugasnya ya. Jadi tugasnya nanti Rida bikin Google Slide. Nah, linknya dibagikan ke Faris sama Daniel. Nah, tinggal diklik saja. Terus itu kan jadi si PPT-nya bisa dikerjakan bareng-bareng sama Daniel sama Faris. Nah, jadi diskusi kelompok lah. Ini ruangannya dipakai untuk diskusi kelompok. Gitu. Kebayang nggak kira-kira? Iya. Oke. Kebayang, Pak. Siap. Oke, Bapak ke kelompok lain dulu ya. Iya Pak. Ya. Oke. Oh iya Pak. Ya, sama-sama. Tidak. Yuk. Ini link itunya mana? Ini ngapa? Google Slide-nya ada nggak linknya? Belum dikasih. Orang belum buat. Oh oke. Orang masih bingung cara buat Google Slide kumaha. Di add aja nih. Iya, PPT mungkin. Boleh di chat ya nanti apa Google Slide-nya kalau atau diisi di yang Google itu aja ya, spreadsheet kayak kemarin ya, Jaludin ya.
Ya Pak. Siap. Kita tugasnya itu buat slide-nya itu terserah kelompok kita atau tunggu dari Bapak. Betul, terserah kelompok Ilham. Jadi bebas nanti berkreasi ya. Baik Pak. Oke. Oke, kelompok Renaldi teh kelompok 2 ya tadi teh. Linknya bisa udah di-share di sini. Udah di sama kelompoknya. Sama Nabila, Saripah. Jadi di grup udah Pak. Oh, udah Di ya. WA. Ya. Boleh ini digunakan untuk diskusi juga ya, room yang ini ya. Karena khusus untuk kelompok. Oke, siap. Baik, Pak. Siap, Sarifah. Oke, kelompok 1 Mahesa ini udah ada ya, Aulia sama Sabrina. Mahesa udah buat Google Slide-nya? Baru dibuat Pak. Oke, sip. Jangan lupa nanti share ya di link itu atau di chat ini biar nanti Aulia sama Sabrina tinggal akses terus kalian boleh kolaborasi di situ ya, bikin PPT-nya babarengan. Iya Pak. Oke, babarengan ya. Jadi baba terus. Iya Pak. Gimana Aulia, ada pertanyaan sama Sabrina? Bisa dipahami Sabrina, Aulia? Bisa Pak. Oke, sip. Oke. Nanti kalau yang sudah ada link Google Slide-nya jangan lupa diupdate ya di spreadsheet. Oke, ini Bapak udah lihat yang Renaldi ya, kelompok 2 ya, Sarifah sama Nabila nih udah bisa join ya. Oke, sip. Linknya di copy juga ke Google Spreadsheet ya, Maisa ya. Oh iya Pak. Siap. Oke.
linknya Jalaluddin di itu juga ya, di Google Spreadsheet ya, dikopikan ya. Sama Ya Pak, di copy kemana Pak? di yang Google Spreadsheet yang di sheet yang kedua kan, satu yang nama Pak mau kelompok. nanya Pak. Oh ya, yang untuk linknya Pak. Ya betul. Iya, gimana Renaldi? Ini tuh nyari perbedaannya tuh secara general atau dari LKPD Pak, yang sistem PPDB sama sistem perpustakaan? Oh, secara general nggak apa-apa. Siapa? Oke, siap. Kelompok 4, Rida, udah linknya udah ada belum? Sudah ada Pak. Oh ya, jangan lupa di share ya di Google Spreadsheet. Oke. Kelompok 3 sama 4 belum ya di spreadsheet ya, kalau bisa di share dulu. Tunggu Pak. Tunggu Pak. Iya, gimana Rida? Ya. Cara share ke spreadsheet gimana? Oh, diakses yang Bapak, terus kan ada link presentasi ya, dikopikan aja link yang atasnya. Buka dulu Google Spreadsheet-nya, terus dibuka yang Google Spreadsheet ini Google Slide soalnya. ya Google Slide mah kan buat ngerjainnya. Nah, spreadsheet-nya di sini, sebentar. Iya. Bapak kirim di chat ya. Nah, di akses itu link yang Google Slide-nya dikopikan di situ di kelompok 4. Oh iya Pak, terima kasih. Oke, sip, mantap. Sudah Pak, sudah dikopikan. Oke, sudah bisa dilihat. Terima kasih banyak, Rita.
Oke, ini Bapak sudah bisa ini ya di main room sudah bisa lihat progres kelompok 1 sepertinya ini udah ya. Oke, kelompok 2 juga udah diisi. Kelompok 3 sebentar. Oke, ini udah ada progresnya. Kelompok 4 ini coba ya. Kelompok 4. Oke, sudah terlihat juga. Oke, mungkin supaya tidak lama nih kita coba kelompok 1 dulu, boleh dipresentasikan, boleh perwakilannya atau nanti dibagi-bagi, boleh. Silakan Mahesa. Masih ngirit-ngirit nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa sambil jalan. Gimana? Ada kendala, Mahesa? Kelompok lain gimana? Ada yang sudah siap atau kita tunggu dulu Mahesa? Tunggu Mahes dulu aja. Oke, siap. Gimana Mahesa? Siap untuk dipresentasikan? Gak apa-apa seadanya dulu juga, gak apa-apa. Ada Mahesa, Aulia, sama Sabrina ya. Oke, sepertinya lagi edit-edit dulu nih yang Mahesa ya. Pak, mau Ya. nanya.
Gimana? Suara Renaldi di mana? Di room ya? Ntar. Gimana? Ini teh langsung mulai presentasi apa gimana, Pak? Ya, boleh mungkin Renaldi aja ya. Di kelompok 2 ya. Tapi di main ya, jangan di breakout ya. Di main room ya. Oh iya. Oke, siap. Oke, mungkin sebagai contoh nih kelompok 2 gimana Renaldi? Sudah beres? Sudah, Pak. Oh, boleh dipresentasikan mungkin? Boleh dilihat? Siap, Pak. Izin saya screen, Pak. Boleh, siap. Weh, ini malah live ya, koneksi mungkin. Oke, kalau yang di kelompok silakan mungkin join ke main room lagi. Kita akan lihat presentasi ya. Mungkin kalau ngelihat waktu kayaknya perwakilan dulu nggak apa-apa. Tapi hasil PPT-nya nanti akan Bapak nilai juga. Boleh mungkin yang belum join ya, belum join silakan mungkin ke main room ya. Boleh Renaldi ditampilkan kelompok 2 ada. Oke. Renaldi Saripah Nabilah ya. Kelihatan tidak, Pak? Ada, muncul, sudah muncul. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan presentasi tentang perbedaan WML dan DFD. Jadi dari pengertian dulu, DFD atau data flow diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di DFD sendiri itu dibagi menjadi 3, ada levelnya gitu. Ada DFD level 0 atau diagram konteks, lalu DFD level 1, dan yang terakhir atau tingkatan yang paling tinggi itu DFD-nya level 2. Masing-masing level ini tuh tingkat kompleksitasnya itu berbeda, jadi makin tinggi levelnya tentunya makin kompleks diagramnya itu sendiri. Ciri-ciri DFD yang pertama ialah DFD merupakan penggambaran sistem dengan flow atau aliran. Yang kedua, DFD ditunjukkan untuk prosedural. Yang ketiga, DFD mengandung kamus data yang berfungsi memudahkan dalam input DBMS atau Database Management System. Dilihat dari pengertian ini, DFD itu merupakan data flow, artinya aliran data itu dari satu entitas kemana gitu. Yang selanjutnya ada WML atau Unified Modeling Language, adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. WML sendiri terbagi ke beberapa jenis. Yang pertama ada use case diagram, sequence diagram, dan activity diagram, serta class diagram. Ciri-ciri WML, WML tidak mengandung kamus data, lalu WML cocok untuk skala besar.
Jadi WML ini sangat-sangat berbeda dengan DFD. Kalau DFD itu secara aliran datanya di sebuah sistem, sementara kalau WML itu dilihat dari jenis-jenis diagramnya merupakan aktor-aktor yang terlibat di dalam sistemnya gitu, seperti si aktor-aktor ini tuh bisa ngapain aja gitu di sistem kita. Kurang lebih gitu, Pak. Oke, terima kasih Renaldi atas presentasi kelompok 2. Silakan yang lain, ada yang ingin tanyakan kelompok lainnya? Cukup? Oke, terima kasih banyak ya Bapak kasih aplaus untuk kelompok 2 udah selesai. Mungkin kelompok lain boleh, ada yang sudah siap? 1 atau 3 atau 4, siapa yang mau duluan presentasi? Ada lagi yang sudah siap untuk dipresentasikan? Oke, berarti kalau Bapak lihat ini juga sudah progres, gak apa-apa. Mungkin kita ambil kesimpulan langsung ya dari hasil presentasi perwakilan kelompok 2. Oh ya, gimana Rida? Sudah siap? Mulai gak apa-apa? Boleh siap. Yaudah, satu lagi, boleh, bagus. Silahkan, boleh presentasi dulu. Tunggu Pak, present dulu. Oke. Kelompok 4 ya. Di kelompok 4 itu ada Rida, Daniel, sama Faris. Oke, sip. Sudah muncul. Udah muncul Pak? Ya, muncul. Silakan, boleh dibuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Sipyadi, perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan perbedaan DFD serta WML. Nah, berikut ini perbedaan gambar dari DFD serta WML. Saya akan menjelaskan DFD-nya terlebih dahulu. Ya. Untuk DFD itu, yang pertama, sangat jelas ya, DFD itu urutannya sistematis. Kenapa urutannya sistematis? Ya karena dilihat dari gambarnya ya, itu sudah terdapat panah-panah ya, panah-panahnya itu sudah berurutan gitu. Panahnya berurutan, serta di dalam prosesnya itu terdapat nomor-nomor gitu. Jadi sudah jelas bahwa DFD itu sistematis. Sedangkan yang OML itu, nah ini urutannya itu tidak terlalu sistematis. Nah, jadi bisa disebutkan ini sedikit ngacak gitu gambarnya. Use case-nya itu. Jadi gak selalu berurutan. Nah, yang kedua itu, apabila DFD itu terdapat penjelasan dari setiap progresnya. Maksudnya apa? Nah, penjelasannya itu ada di panahnya itu ya, panah alurnya itu. Ini bisa dicontohin, ini di calon siswa ada tulisan data siswa, ada formulir, dan lain-lain. Nah, itu merupakan salah satu contoh penjelasan dari setiap progresnya. Sedangkan kalau yang WML itu, use case itu, penjelasan yang diberikan kurang memberikan informasi yang lengkap. Maksudnya kurang yang lengkapnya itu, lihat dari garis alur atau panahnya itu, ini sedikit kosong gitu, jadi gak ngejelasin secara detail atau gamblang setiap prosesnya itu. Dan yang terakhir, biasanya kalau strukturnya itu disebut entity gitu, bisa calon siswa, kepala sekolah, ketua yayasan, serta bank. Sedangkan kalau WML itu biasa disebut aktor atau orang-orangan gitu. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kelompok 2. Makasih banyak ya Rida. Sudah dengan kelompok 4, Pak. Kelompok 2. Kelompok 4 ya Rida sudah cukup bagus membuat PPT-nya ya, dibedakan per poinnya. Oke, kelompok yang lain mungkin tanggung ya, biar sekalian aja, tinggal 2 lagi nih, kelompok 1 dan 3 yang belum. Siapa dulu nih yang mau presentasi?
Ada yang sudah siap? Mahisya gimana? Oh, kelompok saya udah selesai. oh siap, boleh nggak apa-apa. Jalanin dulu boleh, silahkan. Present. Bentar. Apa di setting dulu? Boleh, siap. Gak apa-apa. Pak, izin tanya udah muncul belum slide-nya? Oke, belum, kayaknya belum muncul di Bapak atau di yang lain belum kayaknya. Oh, itu Sudah Pak. ini ya perbedaan. Saya pakainya ini Pak. Oh, iya iya iya. Yang Saya join lagi ada 2 orang. oke. Ada nggak Pak? Ya, sudah muncul, sudah. Boleh dimulai. Boleh Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili kelompok 3 kan mempresentasikan materi perbedaan DFD dan UML. Yang pertama, apa itu DFD? DFD atau data flow diagram atau dalam bahasa Indonesia disebut diagram aliran data adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem. DFD juga menyediakan informasi mengenai luaran dan masukan dari setiap entitas dan proses itu sendiri. DFD biasanya berbentuk rapi dan terstruktur dengan garis penghubung bertanda panah menandakan bahwa DFD memiliki periode waktu bagi aliran datanya, menggambarkan sebuah proses. Ini contoh dari diagram DFD. Dari strukturnya terlihat lebih rapi, disusun dengan rapi dan teratur, lalu diberi tanda panah untuk memudahkan pembacanya untuk membaca alur data dari awal sampai akhir. Sementara UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam permodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem orientasi objek. Adapun tujuan dan fungsi perlu adanya UML sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan bahasa permodelan visual atau gambar. Yang kedua, menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam permodelan. Dan yang ketiga, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa permodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Dan diagram UML ini contohnya ada banyak jenisnya, yaitu use case, activity diagram, sequence diagram, class diagram, service diagram, dan component diagram. Ini contoh dari UML, contoh visualnya. Jadi secara visual, UML ini hanya menggambarkan sistem secara gamblang, tidak begitu sistematis. Yang penting menggambarkan garis besar dari sebuah sistem yang digambarkan tersebut. Oke, kali ini untuk perbedaannya, yaitu di UML itu secara umum lebih berupa spesifikasi sebuah sistem ketimbang timeline atau urutan kegiatan. Nah, UML ini tidak memiliki timeline dan strukturnya terdiri dari orang, tempat, barang, dan atau lingkungan atau kegiatan, dan biasanya tidak selalu beraturan, kadang-kadang ada yang bentuknya abstrak. Kalau untuk UFD itu alur diagramnya memiliki alur waktu, datanya mengalir dari titik awal ke akhir, serta strukturnya digambar dengan lebih sistematis dan rapi. Sekian Pak. Oke, terima kasih banyak Galvin, kelompok 3 ya sudah. Oke, bagus. Sudah jelas barusan ya ini perbedaannya, terus ada contohnya juga ya Bapak bisa lihat. Tinggal satu kelompok lagi. Kelompok 1 gimana, Maisa? Siap, Pak. Ah, mantap. Boleh silakan di present ya presentasinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan nggak Pak? Ini Muncul. kan screen-nya kelihatan nggak? Aman. Gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan mewakilkan kelompok 1 akan menjelaskan mengenai perbedaan antara UML dan DFD. Untuk pertama ada DFD. Jadi DFD itu merupakan data flow diagram, adalah representasi grafis tentang bagaimana data mengalir melalui suatu sistem. DFD menampilkan detail seperti data yang masuk dan data yang keluar dari sistem, bagaimana data yang dilakukan melalui sistem, dan bagaimana data akan disimpan ke dalam sistem. Nah, di dalam DFD itu terdapat tingkatan, yaitu ada DFD level 0, DFD level 1, dan terakhir DFD level 2. Untuk yang kedua ada UML. Jadi UML itu merupakan suatu metode dalam pemodelan visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Nah, untuk bedanya di UML itu memiliki komponen diantaranya use case diagram, dan activity diagram, dan lain-lainnya. Untuk contohnya DFD seperti ini. Untuk UML ini merupakan komponennya yaitu use case. Sekian Pak. Oke, terima kasih banyak Maisa. Alhamdulillah ya, selesai juga. Boleh ditutup ya presentasinya. Oke, alhamdulillah 4 kelompok sudah tampil. Selamat. Kalau Bapak lihat dari penjelasan ya, perwakilan ketua kelompoknya, dan tentu itu hasil dari diskusi juga Bapak lihat tadi di Google Breakout Room, terus kolaborasi di Google Slide ya, Google Slide yang kita manfaatkan itu alhamdulillah hasilnya sudah sangat bagus. Terus ya mungkin Bapak ambil kesimpulan ya, jadi perbedaannya tadi sudah jelas ya, secara ini DFD minimal kalian bisa membedakan sekarang bahwa saya mau pakai DFD aja saya mau pakai UML. Nah, itu minimal yang Bapak harapkan ya untuk pembuatan laporan. Oke, mungkin sebelum ditutup kita masuk ke kegiatan. Coba ya sebentar Bapak lihat dulu. Oke, di LKPD tadi sudah ya. Silakan diisi dulu latihan soal formatif. Ini udah ada yang isi. Di situ Bapak juga ada beberapa soal ya. Kalian bisa isi. Nanti kalau pertanyaan ini ada rubriknya. Kalau misalkan pertanyaan betul dapat nilai 100, kalau belum nanti hasilnya 0 dan sebagainya. Ini nanti kalau yang kurang nilainya bisa ada tambahan dari hasil presentasi maupun menanyakan. Makanya Bapak ingin mengarahkan kalau yang ini silakan mengisi di ruang diskusi ya. Itu silakan diisi. Terus yang terakhir nanti silakan mengisi juga refleksi. Nah, refleksi ini nanti pengalaman kalian belajar seperti apa, kalian tinggal dijawab di sini, direfleksikan ya. Jadi apa pembelajaran yang diperoleh? Nah, kalian catat di sini. Ini akan Bapak masukkan juga supaya bisa saling sharing ya. Kira-kira suara Bapak terdengar? Aduh, mohon maaf koneksinya tadi terputus. Jadi suara Bapak sekarang sudah terdengar? Ya Pak, sudah. Oh, sudah. Pak. Oke, jadi nah 2 aktivitas itu silakan nanti selesaikan untuk tugas latihan soal. Nanti di situ dijawab. Kalaupun ada yang kurang
Bapak akan melihat tadi yang bertanya dan di ruang diskusi dan presentasi nanti ada nilai poin juga tambahan. Terus yang terakhir refleksi itu juga diisi. Nanti hasil refleksi itu adalah gambaran apa yang kalian dapat pembelajaran hari ini. Dan kalian nanti bisa dapat pengalaman juga dari apa yang teman kalian dapatkan di situ. Oke, kira-kira ada pertanyaan sebelum mungkin Bapak tutup? Sudah bisa dipahami sekarang perbedaan use case diagram dengan data flow diagram ya, maksudnya kalian bisa tahu nih, oh saya mau pakai DFD aja, ini bisa pakai use case, kira-kira bisa dipahami? Oke, ya, alhamdulillah ya. Oke, siap, alhamdulillah. Nabila juga ini di chat bisa ya. Oke, mungkin dari Bapak untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Jangan lupa tadi ya tentang quote-nya, jadi sebisa mungkin terus berusaha ya. Ini proses kalian belajar dan harus apa istilahnya untuk membiasakan untuk mindset bahwa mampu gitu ya dan bisa, itu mungkin yang mungkin Bapak bisa sampaikan. Oke, mungkin minggu depan kalau tidak ada pertanyaan lagi kita akan ketemu lagi, mungkin pembahasannya nanti yang sudah mulai masuk ke ranah teknis aplikasinya ya. Itu saja mungkin yang ingin Bapak sampaikan. Tetap jaga kesehatan di luar sana, pakai masker kalau keluar, sama istirahat yang cukup, itu juga penting supaya kesehatan kalian tetap terjaga ya, dan apa istilahnya menjaga di lingkungan sekitar kalian juga. Mungkin silahkan ditutup oleh KM sebelum pulang, berdoa dulu boleh. Diakhiri ya, bukan sebelum pulang ya, Bapak kebiasaan di kelas. Teman-teman ya. Teman-teman, setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya ditutup dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti ya. Sehat selalu untuk semuanya. Ya. Boleh silakan live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Ya, sama-sama.